Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab salawat kepada Rasulullah, dikatakan bahwasanya Nabi bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Barang siapa umat mukmin itu berarti orang yang beriman, mukmin. Orang yang beriman mengucapkan salawat kepadaku, niscaya Allah akan kembalikan ruhku untuk menjawab salawatnya. Jadi rasanya keterlaluan kalau kita hanya fokus kepada Allah tapi kita melupakan syariat. Karena di dalam hadis dikatakan la yashkurunallaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah apabila dia tidak berterima kasih kepada manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang menjadi syariatnya. Contoh, ibu ada yang membantu di dalam kehidupan sehari-hari, lalu ibu melupakan orang tersebut. Apakah itu dikatakan bersyukur kepada Allah? Tidak. Oleh karena itu, saya mengajak untuk muhasabah syariat apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya adalah hayu kurang ngopi, ayo kita ngobrol perkara iman. Ibu, Kang Mega mau tanya, ibu suka lihat YouTube di handphone tapi suka lihat. Terus ada setting, tahu setting yang gambar kayak gerigi. Lalu ketika ibu klik, itu ada resolusi, betul? Ada 360, ada 480, ada 720, ada 1080, betul? Betul Bu? Kalau ibu klik videonya di 360 pixel, apa yang ibu lihat? Kurang jelas videonya ya Bu ya? Kenapa? Karena secara ilmu informatika yang namanya pixel itu adalah kerapatan. Jadi kalau pixelnya tambah sedikit, ya kerapatannya pun tambah sedikit, sehingga gambar yang dihasilkannya pun tidak akan jelas. Namun ada keuntungan, kuotanya tidak akan tersedot banyak, betul? Kuotanya tidak akan tersedot banyak. Lalu lancar jaya saja jaringannya karena pixelnya sedikit. Dinaikkan ke 480 red pixelnya, apa yang terjadi? Gambarnya akan sedikit jelas. Meskipun itu kuotanya juga ditambah, betul Bu? Bertambah megabyte-nya terus sehingga kuotanya lebih tersedot banyak, betul Bu? Ditambah lagi ke 720, gambarnya akan semakin jelas. Ditambah lagi ke 1080, semakin jelas lagi. Ditambah lagi sekarang ada 4K 4K, betul Bu? Ngelihatnya jelas, jarawat lagi kaca ini gitu. Paham sampai sini Bu? Itu namanya resolusi. Kenapa sekarang saya ingin resolusi iman? Sayang saya sama ibu-ibu, saya sayang sama jamaah. Jangan hanya ke majelis taklim, jangan bercita-cita menjadi orang soleh, jangan punya cita-cita menjadi orang bertakwa, tapi imannya masih di situ-situ. Imannya masih tidak diperbaiki. Ibu, berapa kali saya bicara, iman itu apa? Iman itu apa Ibu? Percaya kepada Allah, meyakini dengan hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Jadilah orang yang siddiq. Orang yang siddiq itu adalah orang yang membaca Al-Quran, percaya, meyakini Al-Quran dan mengamalkan. Sedangkan iman itu tidak hanya diyakini dengan hati, tapi dilafalkan juga dengan lisan. Lalu bagaimana kita lakukan dengan perbuatan? Kang Mega, alhamdulillah saya imannya di situ.
Saya meyakini dengan hati, melafalkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Tapi kalau kata Al-Quran belum cukup ternyata guys. Kenapa belum cukupnya? Tadi di muqaddimah Quran surat ke-8 ayatnya ayat kedua, Al-Anfal. Boleh dibuka Al-Qurannya Ibu. Kata Allah, innamal mu'minuna allazina idza apa Bu? Ayo kita ngaji bareng. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah lalu apa lagi? Wajilat qulubuhum. Perhatikan kalimat pertamanya. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bergetar hatinya ketika mendengar nama Allah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bergetar hatinya ketika mendengar nama Allah. Ketika disebut nama Allah, ngadedeng Ibu, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zabathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang itu yang disebut beriman adalah orang-orang yang apa Bu? Orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran keimanannya bertambah. Apalagi kriterianya, yaitu orang-orang yang segala sesuatunya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hubungannya dengan tawakal. Tawakal di Quran surat 65, ayatnya ayat kedua sama ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Allah aku ke qadir qadr. Jadi definisi orang beriman menurut Al-Quranul Karim ada 3. Jikalau disebut nama Allah, hatinya bergetar. Jikalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, keimanannya bertambah. Dan apabila dia punya masalah, disandarkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Tawakal itu orang beriman. Pertanyaannya, sudahkah kita sampai situ? Belum Bu. Berat Bu. Kenapa berat? Para ulama mengklasifikasi iman menjadi 3. Boleh dicatat ibu-ibu yang belum datang kemarin. Para ulama membagi klasifikasi iman itu menjadi 3. Yang pertama iman taqlidi, T-A-Q-L-I-D-I, taqlidi. Apa itu iman taqlidi? Imannya ikut-ikutan orang lain. Tidak ada panggilan dari hati dan tidak mempunyai dalil-dalil yang hak di dalam keimanannya. Contoh, lihat orang sholat, miluan sholat. Ningali batur zakat, miluan zakat. Ningali batur ngaji, miluan ngaji. Ningali batur ka majelis taklim, ngiringan, ikut-ikutan. Ngan ningali batur ngomongkeun batur oge akeul teu kuat. Miluan ngomongkeun batur da teu kuat. Itu imannya iman taklidi. Imannya mudah roboh. Imannya mudah roboh. Hayu kita muhasabah. Ibu di mana imannya? Iman taklidi bukan? Kalau saya yakin insya Allah tidak di sana imannya ibu, tidak ikut-ikutan. Kenapa? Karena ibu sumping ke majelis taklim, mendengarkan mu'alim. Berarti ibu punya ilmu. Berarti iman ibu ada di derajat yang kedua, yaitu iman istidlali.
iman istidlali, imannya lebih baik daripada iman taklidi. Hati-hati. Kalau iman taklidi tadi mudah roboh, dalil nggak punya, panggilan dari hati tidak ada, diajak maksiat hayu tapi sholat jalan, ibadah terus maksiat jalan, sholat terus maksiat jalan. Allah suka nggak sama yang kayak gitu? Nggak bakal, ibu. Allah mah nggak suka sama yang kayak gitu. Makanya perintahnya nanti hubungannya sama istiqomah. Tapi kalau ibu-ibu mah insya Allah mual ayah dirinya, tidak akan ada di derajat yang paling rendah iman taklidi. Berarti adanya di iman istidlali. Apa iman istidlali tebu? Yaitu iman yang lebih baik dari iman taklidi. Ada panggilan dari hati, lalu dia mencari ilmunya, mencari dalil-dalilnya. Ibu sholat, tahu perintah dari Allah, aqimu sholat. Ibu zakat, tahu perintahnya dari Allah, wa'atus zakat. Ibu birrul walidaini ihsan, menghormati tetangga, menghormati orang tua, tahu perintahnya dari Allah, dari Al-Quran. Siapa yang bawa syariatnya, Bu? Siapa yang bawa Al-Quran kecil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbirni 'anil iman. Apakah iman itu? Ambillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrah. Iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari akhir, percaya kepada qada dan qadar, qada dan qadar yang baik ataupun yang buruk. Eta iman. Sedangkan iman tadi diklasifikasi menjadi 3 kata para ulama. Iman itu bisa bertambah karena ketaatan, bisa berkurang karena kemaksiatan. Kenapa? Karena manusia punya nafs. Punya nafs. Nafs manusia di dalam Al-Quran disebutkan hanya ada 3, ibu. Ngan ayat 3, naon kata hiji la ammaratun bisu. Nafs yang mengajak kepada kemaksiatan. Insya Allah ibu-ibu di dia mual ayat. Tapi ada tidak orang-orang yang seperti itu, Bu, kerjanya maksiat saja, mengingkari Allah, bahkan menuhankan dirinya. Ada tidak, Bu? Ayat Fir'aun, Qarun, Raja Namrud. Mereka adalah orang-orang yang dengan nafs la'amaratum bisu'i. Jadi nafsnya hanya mengajak berbuat maksiat. Di mana tempat anu karena itu teh Quran surat kedua ayat 81. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tidak. Barang siapa yang banyak berbuat dosa dan dia telah ditenggelamkan oleh dosa-dosanya. Maksudnya ditenggelamkan saking sudah banyak dosanya, dia tidak mungkin kembali kepada Allah dan tidak ada keinginan untuk kembali kepada Allah, maka tempatnya adalah di neraka. Hum fiha khalidun, dan dia kekal di dalamnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Kang Mega, bagaimana dengan iman yang istidlali kalau begitu? Masih berbahaya juga, Ibu. Masih berbahaya juga, Ibu. Kunaon Kang Mega berani ngomong seperti itu? Kenapa berani berbicara seperti itu? Kan dia punya dalil-dalilnya. Kan ada panggilan dari hati. Sungguh hati-hati, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan setan bakal jadi musuh kita terus-terusan sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Bagaimana caranya? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Analoginya seperti ini. Ibu orang beriman istidlali,
ke majelis taklim sering, dapat ilmu dari para mu'alim, tahu dalil-dalilnya. Analoginya seperti ini. Penjara suka miskin kenapa penuh? Penjara Banjai kenapa penuh? Rutan Kebonwaru kenapa penuh? Saya yakin mereka adalah orang-orang beriman, orang-orang yang punya iman, orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang percaya kepada hukum Allah, tapi maksiat terus aja dijalankan, perintah Allah terus saja dilanggar. Kira-kira ibu sependapat tidak dengan saya? Sependapat tidak bu kira-kira? Berarti masih ada yang salah di dalam imannya. Lalu bagaimana Kang Mega iman yang baik? Naikkan lagi ke klasifikasi yang ketiga, yaitu iman tahqiqi. Iman tahqiqi, imannya panggilan dari hati. Imannya panggilan dari hati, dalilnya dia punya. Dalil yang hak itu seperti apa ibu? Taraktu fikum amroini lam tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Kata Rasulullah, aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya muakasasar hirupna wong di dunia, wong di akhirat. Karena kenapa? Mereka berpegang teguh kepada warisannya Nabi, kitab Allah wa sunnata rasuli, Al-Quranul Karim dan sunnahku. Kalau ibu berpegang teguh kepada dalil-dalil yang hak tersebut, insya Allah hidupmu tidak akan pernah tersasar, baik di dunia dan di akhirat. Makanya iman itu barengi dengan ilmu yang bagaimana yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana sertai dengan ketakwaan? Tah eta iman tahqiqi. Iman ini berat, betul berat. Hanya akan dimiliki oleh para rasul, para nabi, para ulama, dan orang-orang soleh. Ibu datang ke majelis taklim, tapi kalau masih saja bermaksiat, ada yang salah dengan imannya. Hayu kita muhasabah 2023. Resolusi iman, kalau tadi pikselnya 360, pasti gambarnya pun akan tidak jelas, akan pecah. Naikkan kemana? Ke 480, naikkan ke 720, naikkan ke 1080, naikkan ke 1920, naikkan ke 4K ibu. Makanya para ulama membagi tingkatan iman menjadi 5. Sok kita muhasabah, Kang Mega mah lain nyieunkeun ibu-ibu, bukan. Tapi bukan apa-apa bu, ini harus disampaikan. Jangan ibu punya cita-cita masuk surga, punya cita-cita jadi orang bertakwa, tapi imannya resolusinya masih kecil. Lalu resolusi yang kecil itu yang seperti apa di dalam iman Kang? Bu, yang paling kecil iman itu resolusinya adalah muslim. Allah Kang Mega, kenapa berani ngomong seperti itu, Akang? Kenapa? Kan kita teh orang muslim. Orang muslim itu sudah tentu beriman, subuhun aja sudah tentu beriman. Namun ulama bersepakat bahwasanya resolusi iman muslim adalah resolusi yang paling kecil, yang 360. Kenapa resolusi paling kecil? Karena imannya hanya sebatas melafalkan. Bu, pengertian muslim itu apa? Syarat masuk Islam apa? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, hamba Allah, Nabiullah. Namun hanya dilafalkan di dalam lisan kita, itu iman secara muslim. Makanya resolusinya paling kecil. Hayu kita muhasabah. Ibu muslim betul,
Ya, saya muslimah Kang Mega, insya Allah. Tapi iman ibu di situ tidak. Ya, iman saya di situ karena saya muslim. Berarti wayahna iman ibu, iman yang paling rendah resolusi. Kenapa? Pengertiannya muslim itu adalah Islam. Islam itu syaratnya adalah syahadat. Kalau kita hanya syahadat cukup tidak? Ente kecil. Aku bersaksi bahwa Tuhanku adalah Allah, Rasulku adalah Muhammad. Cukup ku eta? Tidak. Beres syahadat ngomongkeun batur masih. Ngagosip dina WhatsApp terus norong. Popolotot ka salaki tuluy jalan. Kadang-kadang umur geus kolot oge WhatsAppan jeung mantan. Aya nu kitu di dieu. Ulah ibu. Itu resolusi paling jelek. Bisa jalan, bisa. Lebih mudah tidak jalannya video dengan resolusi yang kecil? Lebih mudah dan kuotanya lebih sedikit, Bu. KBPS yang dihasilkannya pun lebih sedikit. Baik yang akan kita ambil dari kuotanya pun lebih sedikit. Makanya lancar jaya kalau kita nyetel video dari YouTube yang settingan resolusinya 360. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Betul, segalanya terasa mudah. Segalanya terasa mudah karena resolusinya kecil. Jadi menjalani kehidupan pun sederhana. Seenaknya. Saya tanya, Bu, mohon maaf, Ibu muslimah kan? Punya iman? Punya iman. Saya mau tanya, berapa banyak dari ibu-ibu di sini yang berangkat ke majelis taklim minta izin suami? Izinna pasti samingguan, izinna sabulanan. Ayah setiap Selasa aku berangkat ya ke MT Najwa, betul? Betul, Bu? Tah, anu leutik tong jauh-jauh, Bu. Tong jauh-jauh cek Kang Mega bisa berkali Kang Mega ngomong, aku orang beriman, aku muslimah, tapi imanku muslim. Datang ke majelis taklim, Ustaz Gusman diomongkeun balikna. Etawa ya selama nanti otak kiri aja otak kanan. Sok dan Kang Mega mah apa? Jangan muliakan beliau. Kalau beliau tidak ada, siapa yang mau ganti di sini? Pamajikana anu mana? So, datang ke majelis taklim saukurna, oh Ustaz Mega kasep jadi penyegaran. Mas tidak dianggap serius. Sobat, eta berarti imannya paling rendah. Iman muslim kumaha atau akal anu sae taekeun deui hiji eceut imana janten iman mukmin. Dari iman muslim tingkatannya lebih tinggi satu tingkat, yaitu iman mukmin. Naon eta teh iman mukmin teh? Sudah mah dia bersyahadat, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersyahadat, lalu dia mencari ilmu. Dia mencari ilmu yang bagaimana aja? Ilmu anu kumaha aja cikan. Ilmu nu manfaatnya bener lah pertama. Ilmu yang bagaimana? Teu fokus dari ibu-ibu mah. Ilmu yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Cari ilmu itu. Taraktu fikum amrayni lam tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasul. Cari ilmu yang bersandarkan kepada Al-Quran. Ketika iman kita berada di tingkat terendah, resolusinya yang paling rendah, naikkan resolusinya dari 360 menjadi 480 piksel. Namun di YouTube mah
maka gambarnya akan lebih baik. Kenapa gambarnya akan lebih baik? Karena akan ada penerangan dari apa? Dari ilmu-ilmu yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah jamaah rahimakumullah ada di sini. Ada di sini, saya yakin. Kenapa? Karena zahir saya melihat ibu-ibu datang ke majelis taklim tiada lain hanyalah untuk mengharapkan ridhonya Allah dan menuntut ilmu. Lalu bagaimana ilmunya yang disampaikan oleh para alim adalah ilmu-ilmu yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Berarti ibu mengetahui ilmu, betul? Ilmu udah jadi bekal. Udah imannya punya, syahadat punya, dari muslim naik menjadi mukmin, udah punya syahadat, percaya kepada Allah dan Rasulullah, lalu ibu mempunyai ilmu. Oh begini loh Allah, ini loh sifat Allah, ini loh yaumil akhir, ini loh perintah-perintah Allah, ini loh larangan-larangan Allah, begini loh perjuangannya baginda Nabi. Begini loh adab kita terhadap sesama manusia. Begini loh cara kita bermuamalah. Semua ilmu-ilmu itu ibu tahu. Faham sampai sini bu? Mudah ya bu ya memahaminya? Mudah nggak bu? Sudah cukup belum sampai situ bu? Kenapa belum cukup? Kusyabah ayat 5. Cukup tidak, jangan berpuas diri. Karena kenapa? Tetap kita harus punya prinsip bahwa setan akan selalu menggoda kita. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ibu datang ke majelis taklim, cari ilmu, balik di majelis taklim ditoel kudu sabeula. Baca. Mimiti tinggal ini kan diharap memakai tiung koneng menigelis tapi saya yakin dah kumaha kita lamun aya hujan alisna luntur atuh beak aya nu kitu di dieu apa yang kamu lakukan berarti. Mencari ilmu itu harus lillah karena Allah, bukan oleh-oleh. Jadikanlah ilmu yang bermanfaat. Kan pertemuan kemarin, bulan kemarin Kang Mega bicara agar jadi ilmu yang bermanfaat. Ketika mu'alim duduk di sini, tulis resumenya, sebarkan sama yang lain. Kalau ibu punya IG, tulis captionnya di IG. Lain kumaha bu? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Balik di dieu ngarumpul di tukang baso. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ece atuh leungit pahalana. Manfaatkan untuk apa? Untuk menapaki lagi satu derajat iman yang lebih tinggi dari ilmu ini. Ketika ibu percaya, imannya apa namanya? Muslim, tapi resolusinya paling rendah, naikkan menjadi mukmin. Carilah ilmunya sudah punya, naikkan lagi satu derajat atau resolusinya naikin dari 480p menjadi 720p. Gambarnya akan lebih terang nggak bu? Akan lebih jelas nggak? Anu tadina riceum banget jadi lebih kaset. Anu tadina panonna teu kaciri poe jadi kaciri gitu. Yang tadinya make upnya kehalangin jadi kelihatan karena lebih terang, lebih tajam visionnya. Paham sampai sini bu? Paham ya bu? Saya ambil analoginya dari YouTube aja bu. Ya, kan ada setting nanti ibu bisa lihat ada 30, 360p, 480, 720, 1080, betul ya bu? Ya. Naikkan lagi menjadi 720p. Bagaimana bu? Implementasikan ilmu-ilmu yang didapatkan menjadi sikap. Dikasih ilmu sama Ustaz Yusman, kade banyak makan omega. Karena omega itu akan berpengaruh baik terhadap otak. Ibu neangan dong omega 3 misalkan. Digoreng tuh ibu makan, itu sikap bukan? Sikap berarti ilmu beliau jadi bermanfaat tidak?
Ibu mendapatkan manfaat tidak dari ilmu beliau juga? Nah, itu iman yang lebih tinggi dari iman mukmin, namanya muhsin. Namanya muhsin. Jadi ketika punya ilmu, ditunjukkan dengan sikap. Dapat ilmu dari Ustaz Yusman, aqimus sholat, ibu sholat. Pelihara khusyuknya, ibu pelihara khusyuknya. Jangan banyak bergibah, ibu implementasikan tidak banyak bergibah. Jadi intinya imannya ditunjukkan dengan punya 3 bekalnya, berarti percaya kepada Allah, yakin, dilafalkan dengan lisan, lalu dilakukan menjadi sikap. Tuh udah 3. Cukup nggak sampai situ? Cukup tidak Bu sampai situ? Kenapa? Kusyafa bayar 5. Berarti ada 2 lagi. Bagaimana atuh Kang Mega kalau begitu? Nah, bagaimana kalau begitu? Naikkan lagi derajatnya Bu. Ketika ibu bersikap dari ilmu yang didapat, sikap ibu lakukan semata-mata karena Allah. Dapat ilmu sabar, diimplementasikan jadi sabar. Kamari cikan mega salat ibu merowokan sholawatan, sholat tuh salam tak gitu. Astagfirullahaladzim. Diajak ngomongin orang lain, diajak bergibah. Wa yad'una bil hasanatis sayyi'at. Mulutku ini mulut untuk mengaji. Mulutku ini untuk membaca Al-Quran, bukan untuk bergibah. Saya ibu tolak itu diajak berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah. Karena Allah. Quran surat 50 ayat 16 sampai 18. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah yang menciptakan kita. Kalau pencipta kita bakal tahu nggak detil demi detil kita Bu? Ibu bikin robot, ibu ngerakit robot, ibu tahu tidak detil-detil robot yang ibu ciptakan? Pasti tahu. Kakinya, matanya, modulnya, baterainya, tangannya, bagaimana algoritma robot itu ketika berjalan, karena ibu yang buat, betul Bu? Kalau Allah yang menciptakan kita, Allah bakal tahu gak kita sampai ke isi hati? Bakal tahu. Makanya itu dalilnya. Kade da Allah mencatat. Sedekat apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Jadi segala apapun yang akan ibu lakukan, Allah sudah tahu. Sebelum ibu lakukan baru dari dalam hati, Allah sudah tahu. Tapi dah Allah mah bos, betul enggak? Allah mah bos atau juragan. Daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini, sudahlah ma yalfizu, kata Allah. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Di ayat selanjutnya. Quran surat 50 ayat 17. Quran surat 50 ayat 17 Qaf. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Allah bos, sudah saya turunkan anak buah. Siapa? Malaikat yang mengawasi di kanan dan di kiri. Apa tugasnya? Di ayat selanjutnya, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ayat malaikat raqib jeung malaikat atid kade aja. Sikapnya lakukan karena Allah. Karena kenapa? Ibu belok sedikit dari niat, malaikat Maha tahu. Karena kenapa? Sudah Allah kasih maklumat, Raqib, Atid, catat dia yang lemah. Awasi perbuatannya, awasi hatinya, awasi lisannya. Coba, Allah mah bos atau Bu? Bebas aja mau nyuruh siapa, betul Bu? Raqib, Atid, awasi, catat perbuatannya. Jangankan ibu melakukan sesuatu, ibu dalam niatnya saja
dalam niatnya saja malaikat sudah tahu. Karena kenapa? Maklumat dari Allah. Kalau Allah sudah memaklumatkan kepada malaikat, berarti malaikat dikasih ilmunya untuk mengetahui juga apa yang akan kita lakukan. Namun enak kalau kita umatnya Nabi, kenapa enaknya? Mau melakukan maksiat, dicatat. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan maksiat, diajar hari takene. Apa doa Rasulullah sama kita? Itu syariat bukan, Bu? Terus kita nggak bersolawat sama Nabi. Coba saya tanya satu, kan mereka mencerewet-cerewet deui mencintai Rasulullah teh, Bu perhatikan. Allah sholat tidak? Baik ada beberapa yang masih mikir. Bareng kamu nggak bodoh wae, kebenaran kering, jadi ada serius. Bu, Allah sholat tidak? Sok jawab lah. Ada berustad kami gerek nanya. Allah sholat tidak? Ada dalilnya Allah sholat? Ada tidak? Allah zakat tidak? Tapi Allah maha pengasih lagi maha penyayang, betul? Betul. Allah sholat? Allah zakat? Tidak. Betul? Tapi satu yang Allah lakukan yang tertera di dalam dalil. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sholawat, Allah sholawat sama baginda Nabi, betapa mencintainya. Urang peberiheun atuh cenah sholawat perbanyak. Karena idza dukatil ardu dakan wajah rabbuka wan malaku saffan waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatazakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika dunia diguncangkan dengan guncangan yang hebat, guncangan yang dahsyat, kiamat kubra, lalu Allah dan malaikat turun bersaf-saf, pengadilan Allah dibuka, waji'a yawma idzin bi jahannam, dan jahannam diperlihatkan kepada kita di saat itu. Siapa yang di depan yang akan selamatkan kita? Hanya satu orang. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Oh, di yaumil akhir jahannam itu akan diperlihatkan, dibentangkan kepada kita semua, Bu. Lalu kita akan tertunduk masuk ketakutan dengan sebenar-benarnya ketakutan. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Lalu siapa satu orang manusia yang di depan memohonkan ampun untuk kita semua? Rasulullah. Ketika ada umatnya ditetapkan menjadi penghuni neraka, beliau akan menangis bersujud ke Allah. Allah, aku berikan syafaatku untuk fulan bin fulan. Lalu kita melupakan beliau. Lalu kita melupakan syariat. Na'udzubillah. Kang Mega, kan saya rajin bersolawat, rajin sholat, ada solawat di dalam sholat. Betul, tapi sholatnya harus khusyuk ya Bu ya. Karena apapun juga mutaslimah, penuh dengan penghormatan. Demi Allah Bu, yang akan menolong kita itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupakan syariat Bu. Makanya Rasul titip iman, lalu istiqomah kata Rasulullah. Lakukan karena Allah. Sikapnya tadi lakukan karena Allah Azza wa Jalla. Ketika dilakukan karena Allah, itu imannya menjadi apa Bu? Menjadi mukhlis. Iman muslim, iman yang paling rendah hanya sebatas mempercayai. Naikkan satu derajat lebih tinggi, tambah pakai ilmu yang
bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, naik menjadi mukmin. Lalu setelah ilmunya dapat, jadikan sikap dari ilmu-ilmu yang bermanfaat tersebut sikap yang baik, sikap yang ma'ruf, namanya muhsin. Sikapnya dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi mukhlis. Cukup sampai situ, Bu? Acan ayah ijidai acan apa, Bu? Muttaqin. Nah, naikkan derajat imanmu sampai derajat muttaqin. Ibu, kalau ada kata muttaqin itu berarti apa, Bu? Muttaqin artinya apa, Bu? Orang-orang yang bertakwa, sempurna imannya, Bu. Sempurna imannya, Bu. Kenapa dikatakan sempurna? Apa yang Allah larang dia tinggalkan, apa yang Allah perintahkan dia lakukan, Bu. Kadang-kadang orang mukmin itu masih terperdaya sama dunia. Betul, Bu. Kadang-kadang masih terperdaya sama dunia. Karena kenapa? Ya kebutuhan teh, ekonomi teh, pengen harta, pengen tahta, pengen jabatan, ingin pengakuan dari manusia, yang kadang imannya digadaikan. Kang Mega kok berani ngomong sih, Bu? Berapa banyak koruptor di negara kita yang dijebloskan ke penjara? Bukankah mereka orang-orang beriman? Pasti mereka orang beriman, percaya kepada Allah. Namun jadi tanda tanya besar, di mana titik imannya? Dimuslimkah, dimukminkah, dimuhsinkah, dimuhliskah, atau dimuttaqin? Muttaqin adalah resolusi iman yang paling besar, 4 Bu. Kalau di settingan video itu sudah resolusi paling besar, Bu, udah gak akan ada gantinya, Bu. Karena kenapa? Derajat takwanya sudah diraih, Bu. Apakah memungkinkan derajat takwa diraih tanpa iman? Itu mungkin, belajar. So, aina kieu ku Kang Mega diajak pikir deui, bae rada serius. Bu, beriman dulu, berakal dulu. Wah, buru-buru dengan Google. Wah, aya di Google jawabanna. Berakal dulu atau beriman dulu? Cek sama berakal. Dulu Nabi Ibrahim alaihi salam melihat umatnya nyembah-nyembah berhala. Nyembah-nyembah berhala. Akalnya main di situ. Kenapa? Kunaon batu disembah. Teu bisa ngomong, teu bisa lempang, dibere cau teu beak. Jadi akalna mah main. Dibere buah-buahan teu beak. Tomboro teu beak digegel sedetik pun teu. Berhala teh. Jabani berhala teh dibagi-bagi. Ieu berhala jang jodoh, ieu jang rezeki, ieu jang pangkat, jang jabatan, wah aya wae pokona. Akalnya main. Kenapa mereka menyembah sesuatu yang mati, yang tidak bisa memberikan apa-apa? Akalnya main. Dari akal, lalu Nabi Ibrahim melihat ke langit. Langit betapa indah. Bulan, bintang, awan, hamparan bumi yang begitu luas. Lalu muncullah iman. Tuhanku adalah yang menciptakan alam semesta ini. Betul tidak, Bu? Jadi akal lupa pakai untuk apa? Untuk mengantarkan kalian menuju derajat iman muttaqin. Nya atuh kudu make akal, Ibu. So ayeuna ibu diuk di majelis taklim mencari ilmu, tapi mualimna ngajarkeun teu bener, hayo merakit bom. Akal ibu enggak main, rakit bom we ibu. Jangan guru we eta nazwa pastry beak tu ibu. Atuh gagal Ustaz Yusman lamun kitu mah dakwahna. Berarti akal dulu yang dipakai. Setelah akal dipakai, jadilah ada muncullah pertanyaan Kang Mega kedua, baik orang mikir deh. Kalau akal dengan iman bisa berdiri sendiri-sendiri tidak, Bu?
yakin? Tidak. Jangan ibu berpikir bahwasanya harus punya akal baru ada iman. Berarti akal sama iman tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Coba saya tanya sekarang, ibu, peristiwa Isra Mi'raj, tahu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj, coba peristiwa Mi'rajnya. Ketika Rasulullah berangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, hanya dalam satu malam. Masuk akal? Bukan tidak masuk akal, tapi akal yang kekecilan untuk menerima peristiwa sebesar itu. Makanya iman yang berdiri sendiri itu hanya akan dimiliki oleh derajat iman muttaqin, Bu. Bukan kita nggak punya akal, tapi akal kita kekecilan. Untuk apa? Untuk menerima peristiwa sebesar itu. Akal kita yang kekecilan. Iman berdiri sendiri. Sekarang bisa tidak akal berdiri sendiri? Akal berdiri sendiri bisa tidak, Bu? Bisa. Ibu belajar matematika, dikasih soal 1 tambah 1 sama dengan dasaklek eksak, jadinya itu 2. Udah pakai iman teh eta. Da eta mah ilmu matematik. Dari Allah bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jieunan jelema, Ibu. Itu eksak kalau analoginya adalah akal. Bisa saja sekarang kalau kita rubah 1 ditambah 1 kumaha lamun cekan mega 11. Paham Bu sampai sini, Bu? Paham ya, Bu? Allah ada berat cenah Kang Meganya. Ya, enggak apa-apa. Naikkan derajatnya menjadi iman muttaqin. Lalu bagaimana iman yang muttaqin ini kaitannya dengan kaidah surat ke-8 ayat kedua tadi? Apabila dia disebutkan nama Allah, hatinya akan bergetar. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka akan bertambah keimanannya, mual-murangan. Dan apabila dia menghadapi sesuatu, dia akan sandarkan semuanya kepada Allah. Tuh, resolusi iman 2023 hari ke-10 sudah belum imannya ke sana? Dah acan tuh. So, ayo kita muhasabah, Bu. Sudah belum iman ibu sampai sana? Ibu ingin berhijrah, boleh berhijrah. Wajib hukumnya. Apalagi meninggalkan yang mungkar. Wajib hukumnya. Tapi kalau hijrahnya ibu disertai dengan iman, ibu mau balik kemana-mana. Kang Mega contoh, ini memang agak berat, tapi ibu-ibu harus paham dan harus tahu. Mudah-mudahan pulang dari sini satu pendapat. Kalaupun tidak sependapat sama saya, tinggalkan gak apa-apa. Perhatikan, Bu. Ibu punya anak. Apa keinginan ibu ke depannya anak-anak itu? Jadi apa? Lupakan soleh. Lupakan dulu soleh. Ya kabeh anak itu mesti ngomong ayam soleha. Terus klise kata Bu. Sukses. Taruhlah ibu punya cita-cita anak ingin jadi apa biasanya? Dokter, ya. Kalau enggak jadi apa? Jadi pejabat misalkan. Jadi menteri. Kalau enggak jadi pengusaha sukses. Gitu ya. Bayangkan kalau ibu tidak tanamkan iman pada anak-anakmu. Ayo Kang Mega, kenapa gitu? Ibu, kalau ibu tidak tanamkan iman kepada anak-anakmu, apa yang terjadi? Demi Allah hancur mereka. Ini masjid, saya katakan demi Allah hancur mereka. Bu, ibu, ayah, aku mah gak mau jadi dokter. Aku inginnya jadi petani aja. Kenapa kamu pengennya jadi petani deh? Enggak, aku pengennya jadi petani. Izinkan, Bu. Silahkan nak, kamu jadi petani. Asal kamu petani yang mempunyai iman. Asal kamu petani yang beriman. Kenapa? Kalau dia suatu saat menjadi petani, namun disertai dengan iman yang muttaqin, insya Allah dia akan jadi petani yang tidak akan pernah menggarap lahan orang lain. Ibu, ayah, aku ingin jadi polisi.
Gak mau aku jadi presiden, inginnya polisi saja. Jangan dipaksakan dia jadi presiden, biarkan dia jadi polisi. Tapi nak, ingat ya, jadi polisi yang beriman. Kenapa? Kalau dia menjadi polisi yang beriman, dia akan jadi polisi, aparat yang akan beriringan jalannya dengan para ulama yang membela Islam, bukan yang nangkep-nangkepin para ulama. Kalau dia jadi pejabat, dia akan jadi pejabat yang beriman. Dia akan menjadi pejabat yang amanah, yang tidak akan makan uang rakyat sedikit pun. Rekam apa-apa. Kenapa bisa terjadi kekacauan di dalam diri kita, bahkan di sebuah umat? Karena imannya lemah. Jangan sampai Allah menjadikan kita itu orang yang soleh namun dengan musibah. Jangan sampai Allah naikkan derajat kita menjadi orang yang soleh, solehah, namun caranya melalui musibah. Nauzubillah, Bu. Gak akan ada yang kuat, Bu. Kalau udah dikasih musibah baru beriman. Kalau udah dikasih musibah baru mereka insaf, baru mereka tobat. Bu, satu hal yang harus dicermati. Kalau ibu ada keinginan, namun keinginan itu sifatnya akan melalaikan kita kepada Allah dan akan melalaikan iman kita kepada Allah, demi Allah tinggalkan. Kalau ibu pun ada keinginan, tapi untuk mencapai keinginan tersebut lewat jalan-jalan yang sudah tidak diridhai Allah, menipu, berbohong, misalkan memasukkan tanda tangan atau apa, itu sudah tidak akan berkah. Karena kenapa? Iman kita di situ yang dipertaruhkan. Kalau iman yang sudah menjadi pertaruhannya, maka cuma dua tempatnya: ibu mau ke jannah atau ibu mau go to hell. Kalau go to hell berarti terus namun diasupkan ke neraka, orang bisa tawar-menawar sehingga di pegadaian. Oh, bisa aja. Quran surat 67 ayat ke-6 sampai ayat ke-11, baca ke 5 panjang teuing. Pokoknya memulai dari kalimat walil ladzina kafaru bi rabbihim azab jahannam wa bi'sal masyir idza ulqu fiha, terus aja ibu baca sampai ayat ke-11. Kenapa? Karena ada orang yang sudah memberikan peringatan kepada kita, yaitu siapa? Syariat kita yang terbesar. Siapa, Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa tugasnya setelah iman ini muncul dengan resolusi yang paling tinggi? Nah ini, kata Rasulullah, apa setelah beriman? Kata Rasulullah, setelah beriman kita harus apa kira-kira? Istiqomah. Saya dengar tadinya sudah beriman apa? Istriku, saya jadi istiqomah. Istiqomah. Setelah beriman, istiqomah. Kan mega, ayo kita istiqomah. Ibu di WhatsApp, MT, keep istiqomah. Ayo tetap istiqomah. Barijeng iman can beul. Sarua kene. Siga meri ngomong ke hayam. Ayo kita istiqomah di jalan Allah. Allahu Akbar. Barijeng imanna can bener. Kumaha arek istiqomah? Apanan geus pugu? Istiqomah itu artinya apa, Bu? Istiqomah itu menjaga keimanan untuk tidak pernah berbelok. Itu lamun iman naon arek dijaga? Imin. So, kalau tidak ada iman, apa yang mau dijaga? Sedangkan istiqomah itu adalah menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun masalah, rintangan, ujian akan datang di hadapan kita. Itu istiqomah. Aina kumaha ibu arek ngajak istiqomah, ari imana masih iman yang paling rendah, resolusi pikselnya masih yang paling rendah. Oleh karena itu, Bu, di tahun 2023 bisi kade ece bisi. Ibu suka dengar nisfu Syaban? Suka pernah dengar nisfu Syaban? Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa hadis-hadisnya dhaif lah. Terserah, saya tidak mau berdebat, Bu. Tapi ingat, Bu, di malam nisfu Syaban itu ada satu hal yang ibu harus tahu.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Israil alaihi salam dan bertanya kepada Israil, "Israil, mana daftar?" Daftar naon sih Bu? Daftar yang akan dicabut nyawanya. Lamun urang teh aya keneh 2023 iman di dinya keneh. Kumaha ari dikatakan kita istiqomah, ari iman masih di dinya keneh. Sok Ibu naikkan, naikkan. Dari muslim jadi mukmin, insya Allah ibu udah di mukmin. Dari mukmin naikkan jadi apa? Jadi muhsin. Jangan jadi asikam. Dari muhsin jadilah mukhlis, lakukan karena Allah. Dari mukhlisin jadilah muttaqin. Dari muttaqin jaga itu iman dan ketakwaannya. Namanya istiqomah. Apa dalilnya Kang Mega? Quran surat 11 ayat 112. So dibuka. Istiqomah. Quran surat 11 ayat 112. Fastaqim kama umirta walau. Coba buka dulu. Sudah ada? Sudah? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqdaw innahu bima ta'maluna bashir. Kata Allah. Nah, apa bu kata Allah di situ? Tetaplah engkau di jalan yang benar. Itu pengertiannya istiqomah. Kalau imannya muttaqin berarti apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetaplah engkau di iman muttaqin. Tetaplah engkau di jalan yang benar. Tong balik cekkan itu kali, jangan berbelok-belok lagi. Tetaplah engkau di jalan yang benar. Ingat tuh, al-ibratu bi ummumil lafzi la bi khususis sabab. Meskipun ayat tersebut ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun lafaznya bersifat general sehingga al-ibratu bi ummumil lafzi la bi khususis sabab, sehingga itu ayat ditujukan kepada kita juga. Tetaplah kita di jalan yang benar. Istiqomah kita di jalan yang benar, Bu. Istiqomah kita di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Dan dengan orang-orang yang bertobat. Bagaimana caranya istiqomah? Itu pertanyaan yang betul, Bu. Pasti setelah kajian ini Ustaz, aku pengen bertanya apa caranya istiqomah kumaha. Tiba kan ibu nanyakeun mending ku abdi heula ayeuna. Bagaimana caranya istiqomah? Ada ibu-ibu mau jauh. Lamun nabahas istiqomah, ke pertanyaan anak naon? Kumaha carana istiqomah, Ustaz? Lamun nabahas sholat khusyuk, ke pertanyaan anak kumaha carana khusyuk, Ustaz? Ibu, caranya istiqomah bagaimana? Pengen tahu tidak? Ya. Pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Yakin? Wah, nyesel? Ini rahasia di antara kita. Baca ayat selanjutnya. Quran surat ke-11 ayat 100. Baca. Apa kata Allah? Arabna wala tarkanu. Perhatikan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Stop dulu sampai situ. Dan janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim. Saya perjelas, saya persingkat agar ibu-ibu tidak banyak mikir. Maksudnya jangan cenderung kepada orang-orang yang zalim. Tinggalkanlah, janganlah bergaul dengan orang-orang yang salah. Bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Untuk musyawarah ibu kata itu. Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim. Sekarang ibu orang soleha, wanita soleha, tapi di lingkungan ibu punten orang-orang suka bergibah, suka merampok, suka berzina. Baik tidak untuk ibu? Tinggalkan, bisi ke bawah-bawah. Makanya jangan cenderung dengan orang-orang yang zalim. Komodi sampai memihak. Gus majolim terus kurang, wah Gus pokoknya iya, saya di pihak iya. Jangan ibu. Itu kata Allah. Salah satu cara kita istiqomah di dalam menjaga keimanan apa Bu? Jangan cenderung kepada orang-orang yang zalim. Berarti bergaulah dengan orang-orang yang saleh, bukan dengan orang-orang yang bukan dengan orang-orang yang salah. Apalagi kalimat selanjutnya Bu.
Wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Apa kata Allah? Tah, lamun ibu gaul jeung jelema-jelema salah moal ditulungan ku Allah kade. Cek saha cek Allah, lain cek ulama, cek kiai, cek ajengan, cek Allah kata Bu. Kata Allah, kalau kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim, kalian masih saja bergaul dengan orang-orang yang salah, sehingga hati, pikiran, lisan, perbuatan, dan kebiasaan pun menjadi salah, menjadi buruk. Allah tidak akan tolong. Kenapa? Sudah Allah peringatkan sebelumnya. Sekarang udah tahu caranya. Keunggup kade, tinggalkan orang-orang yang salah. Itu bagaimana lagi untuk menjaga keistiqomahan di dalam kita beriman. Nah, kalimat salajengna tong ngalikeun Kang Mega geus kaset Kang Mega. Di putroh kaset tadi putroh ge gan. Keur-geuring ge angger we kaset. Apa Bu? Wa aqimis shalat tarafayn nahar wa zulfan minal lail. Salat buta. Itu waktunya apa? Sholatnya sholat apa coba Bu? Apalagi? Di awal apa? Di awal pagi, di awal petang? Nah, berarti kira-kira sholat naon eta? Pinter sholat Bu. Namun untuk lebih globalnya jawabannya di Quran surat 29 ayat 45. Baca sorangan kayak panjang deui. Pokona mah utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu Al-Ankabut. Ayatnya ayat ke-45 itu salah satunya. Lalu bagaimana kita untuk menjaga keistiqomahan kita di dalam iman dan takwa? Ada terakhir kalimat terakhir di situ. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sabar. Tuh, sabar lagi Bu. Makanya kenapa tidak sembarangan kalau ibu-ibu di satu majelis taklim, di satu masjid, di satu surau, ibu kalau lihat Asmaul Husna. Asmaul Husna, tahu Asmaul Husna? Mana cikan? Nah, nama-nama baik Allah. Kenapa nama terakhirnya adalah As-Sabur? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Terakhir yang 99 itu As-Sabur. Kenapa As-Sabur? Karena sabar adalah benteng terakhir dari umat mukmin. Ya Bu, makanya intinya hikmahnya terakhir Bu, kalau punya anak pelajarkan mereka tentang iman. Mau jadi apapun mereka Bu, kalau ada iman insya Allah ya Bu ya. Ibu juga imannya perbaiki. Sama, saya juga masih memperbaiki. Oleh karena itu di 2023 saya mengajak resolusi iman kita yang paling rendah naikkan ke jadi resolusi yang paling tinggi. Oleh karena itu omat jangan sampai di 2023 ketika Allah memasukkan kita ke dalam daftar orang-orang yang akan dipanggil kelak, namun iman kita masih di situ-situ aja. Bagaimana kita mau mencapai derajat soleh, derajat takwa kalau imannya masih di situ-situ aja? Paham Ibu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sok, boleh. Cici, tong ribut nanya. Sekarang masalahnya soal iman ya, terutama dengan orang tua yang punya anak gadis dan anak remaja. Kemarin saya lihat beberapa hari kebelakang di sosial media itu di negara timur kita itu sekarang ya nggak ngerti apa pemerintahan seperti apa. Mereka tuh bebas hijab. Itu yang saya paling takutin. Kaget jujur, saya pengen nanya menurut kalian gimana tuh misalnya negara timur kita aja yang kiblat kita aja mereka tuh seperti itu, sedangkan kita punya anak gadis loh orang gitu.
kita mesti gimana ya? Soalnya kan sosial media itu nggak bisa kita stop gitu, nggak bisa. Ibu ada pertanyaan bagus, ini negara-negara kita itu negara timur, betul Bu? Negara timur, namun hijab sudah dibebaskan. Iya. Ini kemunduran atau kemajuan? Kemunduran. Hijab itu hukumnya wajib tidak? Wajib. Ibu ada di Quran surat Al-Ahzab. Saya lupa lagi ayatnya berapa. Bahwa hijab itu wajib hukumnya. Lalu bagaimana perintah Allah terhadap orang-orang yang seperti itu? Apalagi orang-orang atau orang-orang atas yang membebaskan hijab untuk dibebaskan. Pertama, kata Allah itu tadi Quran surat 11 ayatnya ayat 113, jangan kita cenderung kepada orang-orang yang zalim. Jangan, kalau masih juga, mohon maaf, masih juga mereka seperti itu, tinggalkan. Sekalipun mereka punya kedudukan besar, harta, pangkat, jabatan, tinggalkan. Gak usah nurut sampai kayak gitu. Gak usah. Bukan saya radikal, bukan saya keras, bukan saya garis keras. Tapi kalau perintah Allah sudah dilanggar, akan ada rahmat turun, tidak Bu? Tidak. Yang ada neraka jahanam tambah dibuka untuk kita. Jadi kalau ada sebuah perintah-perintah yang sudah melanggar ketentuan-ketentuan norma-norma agama, tinggalkan. Meskipun itu adalah ulil amri kita. Kan ulil amri kita itu pemimpin yang harus bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, tinggalkan dan jangan pernah kita cenderung kepada orang-orang yang zalim. Alhamdulillah, tinggalkan. Jangan ada perdebatan lagi. Hijab itu hukumnya untuk wanita adalah wajib. Ibu nggak pakai hijab, aduh nauzubillah. Bu, punten. Ibu bangga kalau anak ibu jadi artis atau hafiz Quran. Anakmu tidak berkerudung, ayahnya diseret perharinya ke neraka jahanam. Anak wanitamu sudah akil balik, sudah mukallaf, engkau tidak tutupi dengan hijab, maka dia sedang menyeret ayahnya seharinya ke jurang neraka jahanam. Demi Allah. Galak Kang Mega Poeir. Kenapa? Bu, saya sayang. Anak-anak saya itu perempuan. Kalau ada perintah untuk meninggalkan hijab, demi Allah, dia sedang menyeret siapa? Sedang menyeret ayahnya. Sedang menyeret ayahnya kemana? Ke neraka jahanam. Makanya saya tanya, ibu lebih bangga anak ibu jadi artis atau jadi hafiz Quran? Dulu saya pemain band, Bu. Orang-orang memuji saya, memujak saya dengan keahlian saya main musik. Demi Allah, ini rekan saya. Sampai dikatakan saya adalah gitaris paling hebat di kota Bandung. Saya adalah musisi tenar di Indonesia. Tapi saya berpikir itu tidak akan saya bawa mati. Emang saya bakal ditanya ke malaikat, gitar mana naon merekna? Mahal kecil. Mana main di mana wae? Justru saya merasa malu ketika apa? Ketika saya main band di dalam satu ruangan, satu ruang lingkup, di mana di dalam ruangan itu menjual alkohol dan saya dapat penghasilan dari penjualan tersebut. Lalu saya bawa ke anak istri. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini rekan saya masih hidup. Boleh berdiri teh. Karena Anda saksi hidup. Saya tinggalkan itu semua. Lalu pertanyaannya menyangkut ke teh. Ya, ke teh Tina tadi. Gimana kalau ada orang yang menyuruh melepas hijab? Allahu Akbar. Ibu pulang dari sini, pakaikan kerudung kepada anak-anak perempuan. Karena kenapa? Dia sedang menyeret ayahnya ke neraka jahanam. Auzubillah subhanallah. Kira-kira sepakat tidak dengan saya? Dong kapal sepakat enggak? Alhamdulillah. Cukup ya Bu ya?
Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya Mas saya sehat. Gimana? Oh boleh coba. Gimana? Kalau pemula belajar agama ataupun orang yang sedang hijrah, apa dulu yang pertama, yang utama? Perbaiki sholat. Sudah, itu aja kuncinya. Kang Mega kalau dakwah kemana-mana kuncinya cuma satu. Kunci hidup, kunci kebahagiaan itu cuma satu, sholat. Pintu surga itu akan mudah terbuka untuk orang yang sholat. Kan Kang Mega, surga itu bisa terbuka dari orang yang menahan sabar. Sumuhun, sabar dihasilkan dari sholat. Perbuatan-perbuatan baik dihasilkan dari sholat. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah akan jauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Kebalikan dari perbuatan keji adalah perbuatan yang baik. Jadi perbaiki sholat. Kenapa? Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Ya begitu. Sholat. Siap Bu? Kalau ibu puas nggak puas, pasti itu jawabannya. Ibu mau nanya sama ulama manapun, apa yang harus dilakukan ketika kita berhijrah atau ingin meningkatkan iman dan takwa, jaga sholat. Dan itu aja. Siap Bu? Alhamdulillah. Kita berdoa ya Bu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an uqtala min tahti. Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Di tahun 2023 ini perbaikilah ya Allah, bimbinglah ya Allah agar iman kami mencapai derajat muttaqin ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala perbuatan keji dan munkar ya Allah, karena kami akan wafat ya Allah, dan kami akan dimintai pertanggungjawaban oleh-Mu, dan sungguh siksa dan azab sangatlah pedih, kami tidak mampu untuk menanggungnya. Ya Allah, apabila hari ini ya Allah ada hamba-hamba-Mu di antara kami yang sedang Kau uji dengan sakit ya Allah, sembuhkanlah kami ya Allah. Izinkanlah kami untuk kembali beribadah kepada-Mu ya Allah, beribadah dengan tumaninah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, namun apabila Engkau berkehendak lain atas penyakit-penyakit kami ini ya Allah, wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil ya Allah. Muliakanlah mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Bil khusus untuk orang tua kami yang telah wafat, yang telah Engkau panggil ya Allah, jadikanlah kuburnya adalah bagian dari taman-taman syurga-Mu ya Allah. Terimalah iman Islamnya ya Allah. Pertemukanlah kami semua nanti di yaumil akhir di dalam jannah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil khusus untuk Ustaz Yusman, untuk Bunda Nazwa, untuk MT Nazwa, dan bil khusus untuk jamaah rahimakumullah.